Ya, jadi futur ini ibu ya, orang yang terserang penyakit ini sebenarnya bu ya, sebelumnya dia tuh rajin ibadah, sungguh-sungguh. Bahkan pada tingkat yang paling parah, orang kalau sudah futur, dia tinggalkan semua ibadahnya, nggak mau dakwah, nggak mau hadir majelis taklim, itu udah futur kelas berat tuh. Itu harus buru-buru dicariin solusi yang bisa menghidupkan lagi hatinya. Kan hati manusia bisa mati bu. Orang kalau hatinya sudah mati, kata Allah, kal hijarah, seperti batu. Orang kalau sudah mati hatinya, sebelum mati kan futur dulu bu. Jadi lampu begini ya, ini sebelum mati lampu, pasti kan ada tanda-tanda dulu tuh. Tanda-tanda kadang hidup, kadang mati, kadang hidup. Sama hati kita, dia nggak ujung-ujung hilang semua semangat, tapi sedikit-sedikit, dikit-dikit bu. Dulu sebelum azan subuh ibu udah bangun tahajud, sekarang sudah adzan juga masih belum bangun. Itu sudah mulai tuh tanda-tanda orang sudah mulai futur. Dan na'udzubillah bisa menyebabkan hati menjadi mati. Parahnya hati mati, dia ketika meninggal dunia akan susah menyebut nama Allah, bahkan sedang maksiat. Sudah pernah saya putar dulu ya, ada orang meninggal ketika karaokean. Ya, ibu jangan sampai ya reuni-reunian lagi ke tempat itu ya, yang dulu pernah datang dengan teman-teman dulu kan gitu ya. Yuk kali-kali yuk karaokean yuk, kali-kali ya. Ibu kalau sudah kali-kali bu, siapa tahu malaikat mautnya datang ke situ nyamperin. Lihat si ibu ini nih diambil ketika kan gitu terjadi ya. Dulu saya pernah putar ini di Azwiyah kalau nggak salah ini ya, wafat ketika nih. Saya tampilkan lagi ibu-ibu yang belum pernah lihat ya. Mana bu ya, saya seneng nih putar ini nih, karena banyak orang yang balik lagi gini nih. Lihat gelapnya tuh, lagi karaokean. Lagi karaokean meninggal. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya bu ya, ini ingat baik-baik bu ya. Allah punya nama yang namanya As-Sattar. Sattar itu maha menutup aib. Allah. Ibu kenapa kok dosa-dosa kita tidak diketahui orang lain? Kenapa? Karena Allah tutup maksiat-maksiat kita, ditutup sama Allah. Ibu kan nggak tahu masa lalu saya seperti apa. Mungkin kalau tahu nggak mau dengerin saya di sini kali. Ternyata si Pak Budi begini dulunya. Kenapa kok ibu mau dengerin pengajian ini? Karena Allah tutupi aib saya masa lalu. Sama dengan ibu-ibu. Kenapa kok oleh Allah dia tidak semua orang tahu maksiat ibu? Kenapa? Karena ibu ditutupi aibnya bu. Jangan sekali-sekali coba-coba balik lagi ke sana. Oleh Allah dibuka sutrahnya, satar penutupnya dibuka, ditampakkan semua seluruh dunia kelihatan siapa aslinya dia. Hati-hati ya. Makanya jangan suka bolak-balik tobat maksiat lagi. Tobat kan Allah Maha Pengampun, Pak. Betul. Cuma siapa yang bisa jamin ketika ibu maksiat masih hidup? Nggak ngerti. Ya jangan sampai nggak enak, pengumumannya nggak enak bu. Nggak enak, pengumumannya nggak enak. Innalillahi di masjid ibu ya, di masjid ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal ibu. Telah meninggal ibu Eis, misalnya bu ya. Udah semua meninggal, udah pasti meninggal sih bu ya, punten.
telah meninggal Ibu Ais di karaoke aduh nggak enak pengumumannya teh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Ibu Jevi di Al-Ahyar setelah pengajian. Oh ya Allah, top pengumumannya. Meninggal ketika begini, ya Allah. Malu sama keluarga, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati dengan meninggal sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi. Futur. Lihat ini Ibnu Katsir dalam satu tafsir beliau mengatakan apa? Ar-rajulu mata ala ma syaa alaih. Orang itu bakal meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ini catat baik-baik kalimat mutiara Ibnu Katsir. Ar-rajul mata ala ma syaa alaih. Orang itu bakal meninggal sesuai kebiasaannya. Orang meninggal ketika baca Al-Muluk seperti Fajar Baim tadi ya, bukan yang Fajar. Baim yang meninggal itu Bu ya, bacanya pasti bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, tapi sudah rutin Bu. Makanya meninggalnya ditutup dengan Al-Muluk. Orang yang mati ketika disco, di clubbing itu, di karaoke, itu pasti bukan sekali 2 kali, tapi sudah rutin. Karaoke lagi, matinya karaoke. Makanya kebiasaan kita menentukan tuh Bu. Mudah-mudahan dengan hadirnya majelis taklim terus di mana ada majelis taklim hadir, insya Allah wafat nggak jauh-jauh dari masjid itu, insya Allah istiqomah. Ya, dan gimana kebiasaan Bu? Yang disebut juga apa yang keluar itulah yang akan keluar ketika akhir. Jadi jangan dianggap bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau hari-harinya nggak pernah menyebut, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu coba bayangin deh ya, kita mati, meninggal, kan udah hijrah nih, ternyata meninggal ketika ini, nauzubillah, ini semua buruk nih. Lagi pacaran, mati. Lagi berzina di hotel dengan bukan istrinya, mati. Tidak sedikit Bu di Bandung ini kabar yang seperti ini banyak. Tertangkap di hotel bukan bersama istrinya dan mati di kamar hotel, nauzubillah. Pas ninggalin sholat, mati. Lagi maksiat, mati. Lagi gak nutup aurat, mati. Lagi foto, lagi tiktokan, lagi gak buka, lagi clubbing, mati. Ada kondisi lainnya, ya Allah. Maka jangan sampai kita mati ketika maksiat kepada Allah. Ibu hafal doa ini? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ibu, Rasul paling sering baca doa ini loh. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati, istiqomahkan hati saya sampai mati dalam agama-Mu ya Allah. Rasul tahu Bu, hati manusia mah gampang bolak-balik mah. Makanya sekelas Nabi masih khawatir dengan keadaan hatinya Pak. Karena Nabi paham betul al-qalb, hati ini gampang sekali, sekarang taat, besok maksiat, taat lagi, maksiat lagi. Makanya sering-sering baca doa ini, kata Nabi, ya muqallibal qulub. Ibu, sujud terakhir ya, sujud terakhir. Itu kan kita dianjurkan. Ini dari Syekh bin Bas Mufti di Saudi. Kalau sujud terakhir jangan lupa kau minta sama Allah 3 hal. Sujud terakhir. Apa yang pertama minta? Jangan lupa minta sama Allah waktu sujud terakhir. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, wafatkan saya husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikan saya rezeki bisa taubat sebelum mati, sebelum wafat. Yang ketiga ini, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati, istiqomahkan hati saya ya Allah. Minta sama Allah Bu ya.
Ingat tadi ya, ketika futur jangan sampai ibu pindah kepada selain yang diajarkan Nabi, sunnah. Ya, ibu lagi males baca Quran, refreshing, yuk kemana refreshingnya? Ya kayak tadi tuh, nggak boleh seperti itu. Kalau lagi malas satu amalan, cari amalan lain, sunnah lain, apapun itu. Ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan anak, itu kan ibadah juga. Lagi jenuh satu amalan, pindah amalan sunnah lain. Lagi malas baca Quran, baca tafsirnya teh, baca buku-buku agama. Kalau enggak, kumpul sama teman-teman di rumah, ngaji bareng, belajar tahsin, apapun itulah. Ya, jangan sampai malas ibadah satu, semuanya ditinggalkan ibadah. Nauzubillah. Al-Ankabut tadi ya, yang menyebabkan seorang tidak kuat dalam hijrah, apa itu? Ujian dari Allah. Ayatnya ini ya, Al-Ankabut yang tadi ya. Apakah manusia mengatakan aku beriman dan tanpa diuji oleh Allah? Pasti diuji. Apa ujiannya? Untuk apa diuji? Manusia diuji untuk apa, Bu? Supaya Allah tahu mana yang betul-betul istiqomah, lurus, mana yang dusta. Al-Ankabut ayat 29. Jadi orang bakal diuji oleh Allah untuk apa? Untuk mengetahui kualitas keimanan dia, hijrah dia, apakah betul istiqomahnya ini betul-betul karena Allah, apakah dusta, bohong. Makanya pasti 3 tahap ujian tadi dilewati itu. Ba'as ini artinya ujian harta, dikurangi hartanya sedikit. Yang kedua, dorro, sakit fisik. Pasti tuh orang kalau sudah sakit fisik suka nggak kuat, Bu, suka pengen cepat sembuh, akhirnya datang ke nauzubillah, datang ke dukun, datang ke paranormal, pengen cepat sehat. Ya, kan begitu. Dia nggak kuat dengan ujian fisik, sakit kok nggak sembuh-sembuh, saya ada tumor, ada kanker nggak sembuh-sembuh, datang ke pakai jimat, pakai ibu nanti bawa ini ya kemana-mana, ibu teh bawa ini. Itu jimat itu haram, nggak boleh, Bu. Itu kalau wafat dia punya keyakinan syirik, itu amal yang lain hapus. Makanya ibu yang sudah rajin ngaji majelis taklim gini ya, udahlah tinggalin yang begitu-gitu bola, syirik, kesyirikan sekecil apapun tinggalkan. Kan syiriknya macam-macam, ada tatoyur, ada tanjim, ada nusroh, ada sihir, macam-macam. Tanjim itu apa sih Ustaz? Tanjim itu, tanjim ya, ini kesyirikan nih. Perbintangan, tanjim, zodiak. Saya Aquarius. Kalau di zodiak deh, Bu ya, jodohnya dengan Aries. Kalau sama Leo nggak jodoh. Terus ada hari baik, Bu. Saya mah hari baik saya kalau saya baca ya hari Selasa. Hari naasnya hari sial, hari Kamis. Makanya jangan keluar rumah hari Kamis. Itu sudah ibu sudah nabrak, udah masuk syirik akbar yang begitu. Nah ya, percaya dengan ramalan-ramalan bintang. Nggak boleh. Apalagi bentuk syirik tatoyur, toir. Ini saya ulang-ulang terus supaya kita ingat terus. Jangan sampai yakin kalau suara burung ada bakal mati, ada cicak jatuh bakal dapat rezeki, ibu nabrak kucing bakal cilaka, ada kupu-kupu masuk bakal ada tamu. Itu macam-macam tuh syirik begitu tuh. Dan sekarang masih banyak deh model begitu mah ya. Ini ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis yang tidak tertulis di kitab-kitab hadis, tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Ya, ini nih. Ini hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku cinta sama seorang hamba, ini Allah lagi sayang sama kita, Bu. Allah kirim malaikat Jibril, apa kata Allah? Pergilah kepada hambaku, timpakan dia ujian-ujian. Ini untuk orang yang sudah hijrah. Ibu makanya kalau sudah hijrah, ibu dapat musibah, dapat ujian dari Allah, itu sebetulnya tanda cinta Allah kepada kita. Kenapa? Karena dengan ujian itu aku ingin dengar rintihannya di tengah malam, kata Allah.
Ibu kalau ada masalah kan bangun tahajud kan rada serius doanya ke Allah kan ya, bahkan nangis loh teh, nangis, ya Allah tolong ya Allah, rumah saya mau dijabel ya Allah, besok debt collector datang cicilan udah 3 bulan ya Allah. Atau ada suaminya yang rada centil lagi ya, ya Allah suami saya ya Allah jaga hati, anak kita mau daftar kerjaan, mau dilamar orang, kita sebagai orang tuanya ya Allah berikan anak saya jodoh yang soleh. Atau anak yang sedang diuji dengan narkoba tadi, doa nangis tersungkur kepada Allah. Makanya Allah rindu ibu ya, kalau ibu teh jarang tahajud, jarang doa, jarang bermesraan dengan Allah, jarang nangis ke Allah, teh kangen. Makanya dikirimkanlah musibah-musibah. Maka jangan ada suudon. Suudon itu apa sih? Buruk sangka bu ya. Saya udah tobat Ustaznya, tapi kenapa ya kok hidup saya begini? Ini sering saya ketanyaan begitu teh. Ustaz, coba deh Ustaz lihat orang-orang yang non muslim ya, itu kan biasanya lebih kaya dari orang-orang Islam Ustaz. Padahal orang Islam kan sudah sholat, baca Quran, tahajud, saum Senin Kemis, tapi kok sepertinya lebih kayaan mereka ya, lebih dunianya kok lebih enak mereka, mobilnya Ustaz, rumahnya. Ibu, kata Allah jangan anda takjub. Ibu buka deh Al-Quran nih, Al-Quran surat ke-9 ayat nomor 55. Kita dilarang keras oleh Allah sampai takjub, sampai heran, sampai kagum sama orang yang dibukain rezekinya tapi dia jauh dari agama. Tidak boleh. Surat 9 ayat 55, At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kau takjub, jangan kau heran, jangan kau sampai bergeleng-geleng kepala, sampai berdecak. Hebat ya, dilarang Allah. Jangan kau takjub sama orang yang aku bukakan dunianya tapi jauh dari agama. Sebab apa kata Allah? Innama yuridullahu liyu'adzibahum fid dunya. Dengan harta itu aku ingin azab mereka di dunia. Wa tazhaqu anfusahum wa hum kafirun. Dan aku akan cabut nyawanya dalam keadaan kafir. Ibu nggak boleh ya lihat di mobil mewah, ibu sampai geleng-geleng kepala, ternyata yang keluar bukan muslim. Apaan ya saya punya mobil begitu? Ini lagi diazab Allah nih orang nih. Masa ibu pengen sih masuk interior rumah orang mewah sampai geleng-geleng kepala? Hebat. Apanya hebat kata Allah? Ini bakal diazab nih dengan harta ini. Semakin anda kufur, semakin dikayakan sama Allah, itu yang bahaya bu. Ya justru kalau kita nggak pernah diuji Allah, itu harus tanda tanya tuh. Kita kan udah hijrah nih, tapi kok nggak pernah diuji sama Allah? Duit ada terus, banyak terus, sehat terus, nggak pernah sakit. Sementara saya sholat enggak, makin jauh baca Quran juga enggak, bahkan yang halal haram enggak jelas masuk ke perut saya. Tapi kok saya mah asik-asik aja tuh. Ini hati-hati, ini namanya istidroj, dikasih, disumpun oleh Allah supaya makin lupa, kemudian aku azab mereka dengan tiba-tiba. Ya lanjut. Ini doa ya bu ya, kalau ibu lagi sedih ya, lagi banyak masalah, lagi masalah apapun itulah, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan kerjaan, anak di PHK belum dapat kerjaan, cucu mau ujian, terus apapun itu. Ini doanya diajarkan oleh Nabi SAW supaya Allah mudahkan segala loh, semua urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazn idza syi'ta sahla. Ini doa indahmu. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan jika Engkau kehendaki yang susah dapat jadi mudah.
Ibu, kalau Allah sudah turun tangan istilahnya ya, Allah sudah bantu kita, masalah apa sih yang susah, Bu? Tidak ada yang susah. Allah cukup berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi dia. Makanya ini doa ketika ibu banyak masalah ya, banyak problem, susah dalam hidupnya, sampai nggak kuat, jangan sampai kesusahan kita jadi kita balik lagi maksiat kepada Allah, jadi ngambek ke Allah, ibu kundung, Allah mah saya udah taat, saya teh sakit teh, kurang apa lagi sih ya Allah, saya udah segala udah, tapi kok ujian teh nggak berhenti sakit, nggak berhenti ya Allah. Kemarin migrain, beres migrain, vertigo, udah vertigo, asam lambung naik, beres asam lambung anak dirawat tipes, beres tipes si teteh si AA nya DB, terus muter terus. Allah teh gimana sih ya Allah? Nah ini bahaya nih kata-kata begini nih, dia nggak redok dengan putusan Allah. Ini bahaya, ini penyakit bahaya, Bu. Menganggap Allah tidak adil. Allah teh nggak adil. Masa orang kafir dikasih banyak, saya dikasih dikit? Masa? Ibu belum tentu, Bu ya, yang ibu minta kalau dikasih Allah itu belum tentu cocok untuk ibu, belum tentu baik untuk dunia akhirat kita loh. Allah udah ingetin, Al-Baqarah 216. Ibu buka Quran, Al-Baqarah nomor 216. Ketika kita minta berdoa kepada Allah dan belum dikabulkan oleh Allah, itu bukan berarti Allah benci sama kita, tidak sama sekali, Bu. Al-Baqarah 216, apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam antum la ta'lamun. Boleh jadi yang Anda minta menurut Anda baik, belum tentu baik untuk dunia akhiratmu, kata Allah. Dan boleh jadi sesuatu yang Anda nggak suka itu buruk untuk dunia akhirat. Allah lebih tahu dari Anda, dan situ nggak tahu, kata Allah. Makanya jangan sok tahu, sok ke Allah teh. Pokoknya berdoa teh, Bu ya, nggak boleh pakai kata-kata pokoknya ya. Ya Allah, pokoknya ya Allah. Kalau kau nggak kabulin, lihat aja ya Allah. Sok ya Allah, saya besok perlu uang nih ya Allah. Anak mau masuk sekolah perlu 2,5 juta. Kalau besok nggak ada, sok liatin ya Allah. Saya mau tahajud deh ya Allah. Sok liatin ya. Saya nggak akan tahajud, nggak akan sholat. Sok. Ibu nggak boleh berdoa ngancem begitu, nggak boleh ya. Pakai pokoknya itu udah berat tuh kalau doa itu. Kita nggak ngerti. Kalau Allah kasih kita harta, ibu masih ngaji nggak ke sini, ke pengajian? Belum tentu. Kan doa kita biasanya, ya Allah beri saya rezeki yang berkah melimpah, yang banyak ya Allah. Kayakan saya ya Allah seperti orang-orang. Ibu kalau dijadiin kaya pasti bagus untuk ibu? Belum tentu. Tidak sedikit orang yang ketika miskin, ketika pas-pasan harta, dekat ke Allah. Begitu banyak harta, tinggalin Allah. Seperti siapa, Bu? Sahabat Nabi dulu, Sa'labah. Tahu Sa'labah? Dulu waktu miskin ke masjid terus, udah kaya ditinggalin masjid, ngurusin harta. Makanya jangan pernah ngatur Allah. Ini doanya ya. Begitu sesuatu tidak enak menimpa ibu, terus baca doa ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini doa ya. Ini masih doa-doa ya, Bu ya. Ibu sudah pernah di pengajian TSM, saya pernah kasih doa ini. Belum nyatet ini doa. Ini doa, Bu ya. Kita kalau punya hati, itu supaya hati tidak mati, tidak keras, tidak futur, itu kan perlu dibersihkan. Ini doanya ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kita ngaku sama Allah nih, ya Allah, bersihkan hati saya ya Allah, beri saya ketakwaan, istiqomahkan, bersihkan hati saya ya Rabb. Karena kita sadar, Bu, hati kita ini gampang sekali kotor, gampang. Apalagi sudah bergaul sama teman dulu yang gak taat kepada Allah, datang lagi, gaul lagi, ngobrol sana sini, itu menimbulkan hati keras. Gimana kalau sudah terasa gak enak hati kita, sudah malas ibadah,
pasang pertama dengan aksirul doa, perbanyak doa. Insya Allah Bu, biiznillah Ibu baca ini, oleh Allah dibuat lagi, insya Allah semangat ibadah lagi ya. Ya lanjut ya, sudah difoto ya. Nah sekarang saya ingin masuk ciri-ciri hati sudah mulai futur. Ciri-ciri, ada beberapa ciri, tanda-tanda hati kita sudah mulai mati, sudah mulai redup, sudah mau mati, na'udzubillah, mulai futur. Ciri-ciri pertama, cirinya kata para ulama, kalau kita ibu sudah tarkus sholah, sudah berani meninggalkan sholat. Itu gampang kok cirinya kok. Saya teh masih, iman saya masih ada nggak ya? Hati saya masih hidup nggak? Coba lihat, begitu terdengar suara adzan, ibu pengen segera sholat atau dientar-entar, nanti-nanti. Bahkan tinggalin aja lah, nggak perlu sholat kok. Kalau sudah ada penyakit seperti ini tanda pertama hati mulai mati futur. Ibu, orang kalau sudah nggak sholat, itu amalan yang lain pasti males. Coba lihat, orang nggak sholat, dia baca Quran, mustahil. Dia sedekah sih, tapi niatnya pasti beda. Ada riya, ada ujub, sombong. Jadi bukan orang kalau sudah nggak sholat, semua jasadnya rusak. Ya, jadi fitrah manusia kan pengen beramal soleh. Kalau dia diawali dengan sholat, makanya yang diperiksa Allah pertama di hari kiamat adalah Bu, sholat Anda bagus, amalan yang lain ke bawah bagus. Tapi kalau sholatnya buruk, amalan lain buruk. Ya, hati-hati betul nih. Saya juga suka bertanya nih sama diri saya tadi, kalau kira-kira azan kita seneng atau malah kesel? Adzan asar karek duhur, pas asar deui cepet-cepet deui, kayaknya kecepatan nih muadzin nih azanna, kan baru duhur padahal dia yang telat sholat duhurna. Begitu azan udah ngomel, terus azan deui. Itu ciri hati kita bakal padam mati. Nanti obatnya apa? Cari colokan tadi ya. Yang kedua, adzan bil farhi. Ada orang-orang yang merasa tenang padahal baru berbuat dosa besar, Bu. Dia buat dosa besar tapi nyantai. Contoh di TV, dia punya anak 3 perempuan. Diwawancara, apa kata dia, Bu? Ini 3-tiganya nggak ketahuan ayahnya loh, nggak tahu ayahnya yang mana ya. Tapi sambil cengengesan saja, punya anak 3 nggak jelas ayahnya yang mana. Bukannya malu, tapi wawancara cengengesan. Ya Allah, orang kalau sudah berbuat ibu dosa besar itu bisa menyebabkan oleh Allah diazab, tidak sekedar azab tapi dilipat gandakan azabnya. Ibu buka deh surat Al-Furqan, surat 25 ayat 68. Surat 25 ayat nomor 68. Itu urutan dosa-dosa besar yang bisa menyebabkan orang ini diazab Allah dengan azab yang berlipat-lipat ganda, enggak di dunia apalagi di akhirat. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azab yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Orang kalau sudah berbuat syirik terus zina, sudah zina yang tadi ya aborsi, hamil nggak jelas bapaknya, malu dibuang, aborsi. Kata Allah 3 ini aja nih, 3 ini kalau Anda lakukan yudha'af lahul azab, aku akan azab dengan azab yang berlipat-lipat ganda. Makanya orang kalau sudah 3 ini dan dia merasa tenang, itu tanda hati sudah mulai mati. Orang kalau sudah mati hati itu kal hijab, ibu batu dalam Al-Quran ya. Hati mati kenapa kalau Allah ibaratkan dengan batu sih, ibu? Batu. Ternyata batu ini
Kan benda keras lain banyak. Ada besi, ada baja, ada semen. Kenapa Allah ibaratkan orang yang hatinya mati seperti batu? Ternyata kalau batu itu tidak akan bisa meleleh. Dalam derajat berapa Celcius pun tidak akan meleleh, Bu. Tapi kalau besi kan meleleh terjadi. Apalagi kayu, apalagi semua dengan panas sekian derajat meleleh. Tapi kalau batu tidak ada ceritanya meleleh. Ya, nomor 2, tanda hati mulai mati, ya, futur. Yang ketiga, karhul Quran. Karhul Quran itu artinya dia abai, cuek dengan Al-Quran, nggak tersentuh hatinya, pengen baca Quran, nggak baca Quran 1 hari merasa biasa, abai. Orang kalau sudah jauh dari Quran, tidak ada keberkahan dalam hidup, pasti itu mah, demi Allah. Kata Allah, Quran ini syifa'ul lima fis sudur. Apa itu? Obat untuk penyakit yang ada dalam hati ibu. Ibu lagi gelisah, ya, nggak hafal doa-doa tadi itu, belum ngapalin, belum nyatet lagi, belum moto. Ambil Quran, buka Quran, baca yang mana saja baca. Insya Allah seketika hati terada. Memang solusi belum kelihatan, tapi sedikitnya hati rada pelongan lah. Sebab janji Allah surat Yunus surat 10 ayat 57, Quran ini wa huwa syifa'u lima fis sudur, obat untuk penyakit yang ada dalam hati. Kalau nggak bisa baca gimana, Ustaz? Sekarang kan ada HP, tinggal ibu pencet aja nih, ya, pencet dengerin. Kalau masih malas juga gimana? Ibu hadir ke majelis Al-Quran. Ya, ibu kalau punya anak bandel, ya, dalam tanda petik nggak ada anak bandel sih, dia susah diatur gitu, Bu, ya. Coba ibu bawa ke kajian Al-Quran, ya, bawa ke lembaga Al-Quran. Suruh ini anak duduk aja, nggak usah dengerin pengajian, duduk aja. Ibu kalau punya anak, suruh duduk di teras kalau nggak mau masukkan, ya, nggak mau ikut pengajian, duduk aja di sana. Insya Allah biiznillah robah ini anak. Kenapa? Pengajian kita ini kayak begini, itu kan diturunkan malaikat loh. Apa doa malaikat untuk orang yang mengaji ini? Allahumma rahamhu, Allahumma tub alayya. Ya Allah, rahmati orang yang datang, walaupun di luar tuh nggak mau masuk, walaupun di bawah nggak mau masuk, tapi dia mendengar kajian, dirahmati Allah, dikasih hidayah. Awal hidayahnya di situ, Bu. Kalau anak sudah dibawa ke area pengajian Al-Quran, insya Allah ini anak menjadi anak yang mudah hatinya tersentuh dengan Al-Quran, insya Allah. Makanya jangan anggap remeh tuh pengajian anak-anak NDA, apalagi anak-anak yang baru belajar alif, ba, ta, sa, itu, Bu. Itu orang kalau sudah masuk ke area ke Al-Quranan, insya Allah dia punya hati lembut, insya Allah. Syifa'ul lima fis sudur itu fungsi Quran ngobatin, menghibur hati yang gelisahnya betul-betul, Bu. Ya, ibu tadi apapun masalahnya, jangan pernah jauh dari ayat-ayat Al-Quran. 3, lanjut 4. Ciri hati yang sudah mulai mati adalah hubbul ma'ashi, hubbul, cinta terus menerus, maksiat terus, tidak mau diingetin, Pak. Kalau diingetin teh marah, Bu. Udah jangan urusan saya, udah urusan situ aja lah, kan kita kan punya urusan masing-masing. Dan ibu jangan seperti itu, ya. Ibu tahu satu maksiat nih, ya, di komplek misalnya, ya, ibu tahu di rumah itu ada perzinahan, ada yang berzina di situ di komplek. Terus kata ibu, sudahlah, yang penting anak saya mah enggak, Pak, enggak apa-apa, biarin aja. Itu oleh Allah diazab semua, Bu. 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan, 160 rumah diazab Allah. Kenapa? Karena ibu membiarkan ada perzinahan di tempat tersebut dan ibu diam. Maka jangan sampai kita memberikan kesempatan menjadikan orang senang bermaksiat di satu tempat. Hubbul ma'ashi, masuk kita tempat orang-orang yang memfasilitasi keburukan Allah SWT. Terus yang kelima, ciri hati mulai mati adalah asikru, sibuk. Kalau nggak mengumpat, fitnah. Kalau nggak fitnah, suudon. Makanya orang yang sudah hijrah ini, ya,
dia kadang susah lepas dari penyakit ini nih. Memfitnah, buruk sangka, ngumpat orang, akhlak, kaitan dengan akhlak. Bolehlah dia sudah rajin ngaji, setiap hari dia sudah hadir majelis taklim, setiap hari dia ngaji, tapi akhlak belum tentu, Bu. Akhlak ini menunjukkan hasil taklim. Ibu rajin ngaji nih, hasilnya apa? Akhlak. Ada nggak 3 ini nih? Dia makin santun nggak sama orang tua? Dia makin baik nggak sama teman-teman sekitar? Masih suka suudon, buka aib orang nggak? Ibu kalau rajin ngaji tapi masih seperti ini ibarat capek gawe teka pake sama Allah, nggak ada bekasnya, Bu. Rajin ngaji tapi nggak ada bekasnya. Bekasnya apa? Masih suka ngumpat orang, buruk sangka, suudon, pada. Terus lanjut. 6. Jam 11 lewat ya. Ciri hati sudah mulai mati adalah ghadbul ulama, benci dengan nasihat-nasihat dari para ustadz, para ulama. Artinya nggak senang hadir majelis taklim. Ibu kalau sudah berat ya, langkah kaki ke masjid taklim itu berat, tapi langkah ke dunia itu enteng, itu tanda hati sudah mulai futur, mulai mati. Ya, tidak senang dengan nasihat-nasihat ulama. Ghadbul, benci, bosan. Ibu kok nggak ngaji sih? Bosan Pak. Paling ngomongnya mati, surga, neraka. Males, saya mau udah paham, saya mau udah pinter. Ibu kalau model begini itu hati sudah mulai padam, mulai futur namanya. Terus yang ke-7, orang yang tidak ada rasa takut dengan peringatan kematian, kuburan dan akhirat. Dia sama sekali tidak ada tersentuh, tidak takut melihat yang tadi itu ya, lagi di clubbing mati, lagi baca Quran mati, lagi sholat meninggal, nggak tergerak hatinya. Ya Allah, saya pengen kayak begitu ya Rabb, pengen wafat ketika sujud, ketika baca Quran, dan jauhkan dari wafat di tempat-tempat maksiat. Jadi orang yang hatinya mati, dia tiap hari sih Pak nganter jenazah, mandiin jenazah, sering tetangga, keluarga, tapi nggak tergerak hatinya pengen husnul khotimah. Terus 8, 3 lagi ya. Orang yang hatinya sudah mulai mati adalah hubbud dunia, gilanya pada dunia. Gila, bukan cinta lagi Bu, gila, tertipu dengan dunia, tanpa peduli dengan dosa-dosa. Jadi nggak peduli dengan dosa, mau halal mau haram, yang penting saya dapat duit. Orang kalau sudah masukin Bu ya, masukin barang haram ke dalam perut, ini kan 4 penyakit oleh Allah disarankan ke tubuh tersebut. Apa pertamanya? Ilmin la yanfa, tidak senang mencari ilmu agama. Kenapa? Banyak makanan haram. Yang kedua, qalbin la yakhsha, hatinya nggak bisa khusyuk ibadah. Yang ketiga, nafsin la tashba, hatinya nggak pernah kenyang dengan dunia, rakus. Yang keempat, da'watu la yustajabulah, doanya tidak akan diijabah oleh Allah gara-gara makanan haram. Hati-hati ya. Terus 9, ciri hati sudah mulai futur, mulai mati adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang lain senang. Apa terjadi? SMS, dengki. Orang dengki mah begini nih, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jadi kalau orang dapat nikmat, dia yang pusing Bu, dia yang puyeng. Orang berangkat haji, orang naik haji, dia naik tensinya naik. Dari selidiki Bu, ini nggak mungkin dia berangkat haji, pasti korupsi ya deh. Kan saya tahu gaji suaminya berapa. Terus buruk sangka, suudon. Orang dapat nikmat, dia yang stres. Orang beli mobil baru, dia yang jangan-jangan dia teh ngedukun, jangan-jangan korupsi. Sudahlah, capek itu begitu Manggu ya. Sudahlah, orang bahagia, alhamdulillah, doakan semoga manfaat hartanya. Yang terakhir, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ini ciri-ciri hati sudah mulai mati. Tidak kelihatan nikmat di depan mata,
yang dia rasa. Ini nggak terasa Bu nikmat. Ini kan nikmat semua Bu. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngomong, sehat lahir batin, dikasih anak soleh, suaminya soleh, teman-teman. Ini nikmat luar biasa Bu, yang bisa terus ke akhirat. Nggak ada syukur, kurang, nggak ada qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nih chargernya ya, terakhir Bu ya. Ibu kalau hatinya bermasalah seperti itu tadi ya, buru-buru cari charger hati. Apa charger hati itu? Pertama, Ibu kalau gelisah, cari lingkungan yang membahas Al-Quran. Kita baca sudah, kok masih keras, cari lingkungan pengajian. Insya Allah Ibu pulang nanti ya, pulang dari sini mudah-mudahan semangat kita naik lagi tuh, baca Quranan naik ya, amal sunnahnya pengen lagi ngerjain. Kenapa? Habis dicas penuh lagi baterainya, makanya segala amal teh pengen. Besok wallahu alam, besok males deh. Makanya hadir lagi majelis taklim lagi cas. Yang kedua, Ibu kalau lagi hatinya sudah merasa yang 10 tadi ya, buru-buru ambil wudhu, sholat. Sholat apa Ustaz? Sholat apa aja? Sholat mutlak. Syukrul wudhu. Habis wudhu, sholat 2 rakaat. Insya Allah Bu ya, mudah-mudahan biiznillah, izin Allah Ibu sujud doa minta sama Allah, itu hati rada plong ya. Makanya kalau dapat musibah, kabar musibah, yang dilakukan Nabi apa Bu? Sholat dulu. Anak sakit nih, anak sakit keras, demam tinggi, cucu sakit demam, jangan langsung otak kita dokter mana ya yang bagus. Tidak, ambil dulu wudhu, sholat dulu, baru doa, ya Allah tunjukkan saya ya Allah dokter yang mana ya Allah yang harus saya tuju, baru cari syariat ke manusia, kan gitu. Allah dulu. Yang ketiga, tempat charger yang paling afdal adalah zikrul maut. Ingat mati, sering-sering. Saya kalau nanti siang meninggal, kira-kira Ibu siap nggak kalau nanti siang ba'da duhur jam 1-an misalnya ya, diambil Allah? Kalau belum siap ya sekarang siap-siap. Taubat jangan. Makanya saya ke teman-temannya yang baru hijrah itu ya, coba kalau Anda ke satu tempat, coba anggap Anda bakal meninggal di situ. Siap nggak? Kalau siap, sok silahkan pergi. Kita mau ke pengajian, kalau meninggal di tempat pengajian siap nggak? Insya Allah siap, sok berangkat. Ibu kalau siap, ya mah nggak, silahkan. Bukan tidak boleh ya, boleh. Silahkan, kan hiburan boleh, dan bukan hiburan haram. Kita ke udara terbuka, ke tempat, ke Punclut, kemana. Cuma hati-hati ya, jangan terlalu betah di sana. Khawatir meninggal di sana. Ya, cari tempat-tempat yang ketika kalau kita meninggal, kita siap ya, sok sing lama-lama di situ ya. Ya, ingat sering-sering ingat mati. Ya, sering-sering. Kira-kira sore nanti meninggal gimana? Saya belum baca Quran, baca dulu ah. Kan meninggal tidak nunggu sepuh dulu Bu, nggak harus sakit dulu ya. Ya, inilah tempat-tempat yang oleh Imam Ghazali dikatakan chargernya hati. Mudah-mudahan kita semua dipelihara semangat ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu juga hati kita dijadikan oleh Allah hati yang tidak gampang futur, semangat terus, istiqomah terus. Nah, itu saja. Semoga ada guna manfaat. Kita akhiri. Ada yang ditanyakan? 1-2 pertanyaan barangkali. Cukup ya? Iya, sudah habis waktunya. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita di akhir kajian kita ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna taubatana ya Allah, taubatan nasuha, taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Mangga silakan ke tahjud. Terima kasih.